Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Channel edukasi, channel motivasi, channel pengembangan diri. Channel yang membongkar banyak rahasia tentang kehidupan manusia melalui sebuah keilmuan yang sering saya sebut dengan istilah rahasia keajaiban doa. Pada kesempatan kali ini saya ingin bahas satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Saya coba akan kupas secara singkat namun padat dan mudah untuk dipahami. Satu hal tersebut akan saya bahas setelah video ini. Sebelum kita mulai materi dahsyat untuk kali ini, saya ingin informasikan buat kamu semuanya, penonton saya dimanapun Anda berada, yang ngerasa selama ini sudah praktek ilmunya, sudah detail juga, sudah dianggap, menurut kamu dianggap sempurna tetapi belum menemukan hasil yang baik atau belum sesuai target, kemudian yang merasa dirinya punya mental block, yang sudah ngecek ternyata saya punya mental block dan ingin mengatasinya. Satu lagi nih yang sangat penting nih, buat teman-teman yang ngerasa punya luka batin, ya, kita tahu bersama bahwa luka batin adalah penghalang mutlak untuk kita hidup berkelimpahan. Artinya rezeki semakin sempit karena adanya luka batin, dan itu semua bisa diatasi dengan terapi, yaitu terapi spiritual, terapi jiwa. Untuk itu saya mengajak teman-teman semuanya untuk hadir di seminar yang akan saya adakan pada tanggal 4 Juni 2022, tepatnya di Yogyakarta di Ina Garuda Hotel. Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya yang merah, kemudian di sebelahnya juga ada tombol lonceng. Itu adalah tombol notifikasi agar kalian dapat pemberitahuan atau notifikasi ketika saya update video terbaru seperti malam ini. Baik teman-teman, bersyukur ke Allah selalu diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa saling silaturahmi meskipun dalam bentuk online seperti ini. Bersyukur sekali lagi, ucapkan alhamdulillah dengan rasa di dalam hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk bersholawat, ya. Selalu awali sholawat dan ditutup dengan sholawat setiap doa, setiap aktivitas apapun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Tadi saya mengatakan satu hal yang sangat penting ingin saya bahas di sini, bahkan ini adalah sebuah inti. Anggaplah ini sebuah pintu untuk bisa masuk kepada teknik-teknik yang sering kamu praktekkan, yaitu tentang keilmuan law of attraction ataupun hukum tarik menarik. Di rahasia keajaiban doa itu akan dikupas secara detail dan apa yang sangat penting itu. Apa yang dianggap pintu sebelum kita mempraktekkan ilmu-ilmu atau teknik-teknik yang terdapat di dalam law of attraction ataupun hukum tarik menarik. Saya sering mengatakan bahwa bicara tentang law of attraction itu bicara program ulang bawah sadar. Nah, kalau kamu belajar di satu tempat tetapi tidak mengupas tentang dunia pikiran atau pikiran bawah sadar, pada akhirnya Anda akan mendapatkan kebingungan. Palingnya Anda wow di saat seminar saja. Nah, di seminar rahasia keajaiban doa itu semuanya dikupas secara detail, secara lengkap. Saya kupas sedikit di sini, singkat, padat. Program ulang bawah sadar. Sebelum di program, kita harus tahu dulu bawah sadar itu apa. Anggap saja bawah sadar itu sebuah ruang, gudang penyimpanan data, di mana saya menyebutnya adalah ruang keyakinan. Jadi keyakinan itu pada dasarnya terbangun, baik itu keyakinan sebuah kejadian, sebuah prinsip ataupun keyakinan dalam beragama. Itu masuk semuanya ke dalam bawah sadar, terdapat di dalam bawah sadar. Keyakinan itu tidak serta-merta terjadi, melainkan ada karena sebuah data atau informasi di masa lalu. Kenapa saya menyebutnya ruang keyakinan? Karena setiap kita bertindak, setiap kita mengucapkan sesuatu, itu dasar karena kita meyakini. Dan semuanya kita dapat dari masa lalu. Ya, contoh satu keyakinan yaitu penolakan terhadap keberlimpahan. Dengan istilah yang sering kita dengar di channel YouTube yang lainnya maupun di channel YouTube saya, dengan istilah mental block atau belenggu mental. Jadi ada mental positif yang terkunci atau terbelenggu di sana. Contoh yang menolak keberlimpahan, misalkan hidup itu tidak perlu kaya. Hidup itu cukuplah sederhana tetapi lebih dekat kepada miskin. Jadi kalau saya melihat hari ini teman-teman atau kita semuanya ya, ada beberapa orang yang memiliki keyakinan bahwa saya sulit untuk menuju kaya. Saya mau dapat uang dari mana untuk membangun sebuah rumah? Pingin mobil, pingin sepeda motor, kalau nggak kerja nggak bisa dapat uang. Ini adalah sebuah prinsip yang dibangun di masa lalu dan menjadi sebuah keyakinan. Entah kenapa keyakinan itu terjadi. Saya dulu sering senggol ya, sering singgung bahwa ini sangat selaras dengan hukum agama sebenarnya. Artinya konsep beragama maksud saya ya, sangat selaras, sangat sejalan. Saya akan coba bacakan satu referensi ya, bahwa Rasulullah itu sebenarnya pernah mengatakan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,
Rasulullah mengatakan, kalau demikian anggapanmu, maka itulah yang terjadi. Kalau demikian anggapanmu, maka itulah yang terjadi. Sama halnya kata-kata motivasi yang sering berkembang di medsos ya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi Anda yang sekarang adalah hasil dari apa yang Anda pikirkan di masa lalu. Sebenarnya dari kalimat itu kita bisa tahu nih, ada sebuah kesimpulan yang kita tarik. Masa depan kita tergantung bagaimana kita berpikir hari ini. Cuma jangan terburu-buru untuk doamu terkabul. Jangan terburu-buru. Jadi ini hanya saya tunjukkan satu kalimat dari Rasulullah ya. Rasulullah sering mengatakan bahwa ucapanmu adalah doa. Kullu kalam ad-du'a. Bahkan satu penyampaian dari Allah yaitu aku tergantung bagaimana sangka hambaku. Aku sesuai dengan sangka hambaku. Jadi sangka yang dimaksud adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau kamu berpikir tentang kebahagiaan, maka kebahagiaan pasti kamu dapatkan. Memang katakanlah misalkan saat ini Anda belum bahagia. Kamu belum bahagia. Tapi kok disuruh bahagia, maksudnya kalau kamu berbahagia, kamu bersyukur dengan kondisimu saat ini, maka potensi kebahagiaan di masa yang akan datang itu besar sekali kamu dapatkan. Mau dibilang ini simple, ya simple. Tetapi kalau Anda berpikirnya rumit, ya akan menjadi rumit gitu loh. Mulailah berpikir yang berlimpah. Mulailah berpikir sesuatu yang positif. Mulailah berpikir sesuatu yang memang benar-benar Anda inginkan. Saya akan coba sedikit buka paradigma ya terkait tentang program atau bawah sadar itu sendiri. Tadi saya mengatakan bahwa bawah sadar adalah ruang keyakinan. Dulu kita sering didoktrin sebenarnya. Sering diprogram oleh orang tua kita. Tapi kita tidak paham itu pentingnya ilmu nih. Nah, mudah-mudahan video ini menjawabnya. Dulu diprogram, disampaikan, diberikan informasi, diberikan keyakinan oleh orang tua kita ataupun guru-guru kita. Sebelum melakukan aktivitas apapun itu, bacalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu artinya tapi kita tidak cerna maknanya. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya akan sampaikan esensi ilmunya nanti di ending ya. Kemudian kita sering diedukasi ketika mendapatkan sesuatu, kita sering diajarkan disuruh mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dalam konteks bersyukur. Dan kalau keluar rumah jangan lupa nak baca doa minimal Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau masuk toilet, mau makan, mau apapun aktivitasnya, awali dengan doa. Sebenarnya itu sebuah program, ini saya bongkar semuanya ya. Itu sebuah program yang diciptakan di masa lalu agar terbangun sampai detik ini. Kamu sadar nggak? Kita juga sering disampaikan bahwa banyak-banyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Ternyata kalau kita ridho dan kita melepaskan semua urusan, mengembalikan semua urusan kepada Allah, ternyata kita tenang. Kenapa? Karena emang gak boleh merasa memiliki dalam hati. Program bawah sadar itu sudah terbangun di masa lalu sampai detik ini. Tapi itu mulai terkontaminasi oleh apa? Sebuah belief system yang lebih dominan. Dan rata-rata ya belief system tersebut dominan terhadap sesuatu yang tidak seharusnya kita pikirkan, contoh mistis. Dan itu akhirnya semuanya terkikis. Yang terbangun adalah sesuatu yang paling dominan di bawah sadar. Menjadi sebuah belief system. Coba, ini akan membongkar logika Anda. Ketika saya berikan sebuah ilmu yang jelas-jelas ini diajarkan oleh Quran dan Rasulullah, pikiran Anda seketika kritis. Gak mungkin ini. Kok bisa ya? Banyak yang mengatakan ini hanya bohong belaka. Sebentar, saya sudah banyak menyampaikan referensi dari Quran. Saya sudah banyak menyampaikan referensi dari apa yang sudah Rasulullah katakan. Dan beberapa makalah juga, salah satunya manjadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat yang dia inginkan. Kita menolak, kritis pintar kita seketika. Tetapi ketika saya bicara mistis langsung Anda percaya. Langsung Anda percaya. Kenapa itu terjadi? Karena itu sebuah program, sebuah belief system yang terbangun di dalam bawah sadar. Kesimpulannya, yang terjadi hari ini, yang sedang terjadi hari ini dalam kehidupan kamu adalah hasil dari apa yang kamu pikirkan di masa lalu, dan itu adalah sebuah program. Kalau kamu ingin berkelimpahan, kalau kamu benar-benar ingin kaya, cobalah mulai mencintai, mulai membangun sebuah program di dalam bawah sadar secara repetisi, bertahap, yang berhubungan dengan berkelimpahan. Dobrak semua mental block, belenggu mental yang membelenggu. Jadi yang memenjarakan mental-mentalmu yang sebenarnya. Karena manusia itu fitrahnya diciptakan oleh Allah adalah sukses, pemimpin, berkelimpahan.
Tetapi itu semua tidak bisa kita dapat karena sebuah program di dalam hati yang sebenarnya bertolak belakang. Jadi mulai hari ini, teman-teman semuanya dengarkan saya baik-baik. Mulailah berpikir yang baik-baik saja. Karena yang baik-baik saja yang engkau pikirkan saat ini, itu suatu saat pasti akan terjadi dan pasti akan menjadi milikmu. Itu pasti. Saya pribadi sudah melalui banyak hal, sudah belajar banyak hal, dan sudah mempraktekkan banyak hal. Bukan bohong belaka. Saya tidak mungkin bicara kebohongan selancar ini dan sebanyak konten-konten atau video-video saya yang saya sampaikan kepada Anda. Semuanya kembali kepada Anda. Mulailah memprogram bawah sadar Anda dengan sesuatu yang positif. Sesuatu yang benar-benar Anda inginkan. Benar-benar Anda inginkan. Semuanya terjadi, saudaraku. Yang Anda takutkan berlebihan, yang Anda takuti berlebihan, itu pun berpotensi terjadi. Karena energimu menarik sesuatu yang serupa seperti apa yang sedang engkau rasakan saat ini. Jadi kalau kamu berpikir bahagia, berpikir let go, berpikir semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Hati tanpa beban, bawah sadar tanpa beban. Kalau di dalam hatimu ada sebuah doktrin penolakan terhadap keberlimpahan, itu perlu diatasi. Percaya deh, kamu follow saja setiap video saya, suatu saat kamu akan terkecoh, suatu saat kamu akan berpikir tentang keberlimpahan. Dan ketika benar-benar ada beberapa kalimat saya masuk ke dalam bawah sadar kamu, itu adalah sebuah program. Dan potensi sukses itu bisa kamu dapatkan. Dengarkan saya baik-baik sebagai closing. Saudaraku, siapapun kamu yang mendengarkan saat ini, kita manusia, Allah ciptakan fitrahnya adalah sebagai pemimpin. Memimpin diri sendiri minimal, bukan dipimpin oleh ego kita. Jadi kita memimpin terhadap apa yang kita inginkan. Kalau Anda memikirkan sesuatu yang negatif, hakikinya Anda menginginkan negatif tersebut datang. Maka sekarang mulailah berpikir bahwa kamu bisa. Mulailah berpikir kamu berlimpah. Mulailah berpikir dan katakan pada dirimu sebagai bentuk program, saya memprogram hati saya, bawah sadar saya, hidup dalam keberuntungan, keberlimpahan, dan kemudahan-kemudahan datang padaku setiap saat dari berbagai arah. Saya siap memantaskan diri untuk setiap keberlimpahan datang padaku dari berbagai arah. Terima kasih teman-teman. Mulailah terus mengatakan apa yang sudah saya sampaikan kepada Anda tadi. Insya Allah ini akan bermanfaat untuk Anda dan akan menjadi program yang dahsyat untuk diri Anda. Ingat, hari ini adalah sebuah program. Kejadiannya di masa yang akan datang. Dan masa yang akan datang itu tidak harus lama. Bisa jadi karena sebuah keyakinan di dalam dirimu, karena kamu yakin, kamu percaya bahwa kata-katamu adalah doa, bisa jadi besok itu terjadi. Semoga ini bermanfaat. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir atau Ifilullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.